warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 untuk tugas kelas riset operasi lanjutan Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia, kelas Salemba. Ya, saya Nur Hadi Setiadi, kemudian ada rekan saya Muhammad Rafi dan rekan saya yang lain, Reynaldo Joshua. Jadi kami di sini akan membahas terkait dua contoh kasus yang kami terima untuk kami selesaikan. Ya, di dua contoh kasus yang pertama ada GSM Solver dan Anima Food. Ya. Kasus pertama ini saya akan bahas terkait apa soalnya dan setnya bagaimana gitu ya. Kita masuk ke soal pertama, location of GSM transmitter ya. Jadi pada kasus ini satu perusahaan operator seluler ingin membuat eh, area jangkauan baru gitu ya, area coverage baru untuk area yang belum tercover sebelumnya. Tim manajemen dari perusahaan tersebut sudah mengalokasikan dana sekitar 10 juta euro untuk budget pembangunan ya. Kemudian perusahaan juga telah melakukan pengkajian, kemudian ditemukan 7 lokasi possible ya yang untuk dilakukan pembangunan tersebut. Dengan asumsi bahwa 7 lokasi ini telah bisa mencakup 15 area yang belum di eh, cover sebelumnya. Di sini ada decomposition dari TQBS node-nya gitu ya. Kemudian juga selanjutnya ada schedule-nya jadi from one to komunitasnya gitu ya. Selanjutnya juga ditemukan atau terdapat informasi petanya ya. Ini petanya seperti ini gitu ya, bahwa nanti lokasi satu posisinya ada di antara satu, 4, dan 2, kemudian 2 ada di posisi 2, 3, dan 5 ya, dan seterusnya. Kemudian juga telah ada informasi terkait komunitas dan jumlah populasi yang terdapat di komunitas tersebut. Selanjutnya juga terakhir ada informasi terkait coverage dari masing-masing tempat yang paling memungkinkan untuk dibangun tadi. Jadi termasuk dengan biaya pembangunan untuk pembangunan transmisi di lokasi tersebut. Contohnya di sini ada satu, kemudian apa lokasi satu dengan biaya atau kos pembangunannya sekitar 1,8 dan mampu mengcover area atau komunitas satu, 2, dan 4 seperti itu. Selanjutnya, kami tentukan notasi atau set yang eh, bisa mewakili informasi-informasi tersebut. Pertama ada COM, ini mewakili informasi dari komunitas. Nah, dari 15 komunitas ada satu, 2, dan 3 gitu, sampai 15 itu ya. Place ini mewakili area potensial pembangunan. Ada 7 tempat, satu, 2, 3, sampai 7. Budget ini adalah alokasi biaya yang disediakan oleh tim manajemen untuk total seluruh pembangunan, biaya pembangunan. Cost P ini adalah biaya pembangunan area P, di area P gitu ya. Nah, POPC ini adalah populasi di komunitas C, sedangkan cover PC ini mewakili atau mengindikasikan bahwa transmitter di area P ini dapat mengcover C. Sedangkan cover C ini kondisi di mana jika dan hanya jika komunitas C itu dapat tercover oleh bangunan P atau transmisi di P. Build P ini adalah penentuan keputusan pembangunan di lokasi P. Apakah dia harus dibangun atau tidak diwakili dengan angka 1 dan 0. Selanjutnya, rekan saya Joshua akan menjelaskan terkait parameter dan variabel keputusan ini seperti apa. Ya, baik. Terima kasih Mas Adit atas penyampaian dari pembahasan soal untuk GSM transmitter ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan parameter yang ada di tabel A29 sampai dengan I45, di mana di tabel ini kita memasukkan begitu ya atau em, input begitu ya, input dari data yang ada pada soal, pertama di tabel 12.11 dan 12.8. Lalu selanjutnya di tabel ini
terdapat 9 kolom ya. Jadi 9 kolom yang mencakup community dan place. Place ada di B sampai dengan H. Lalu yang terakhir adalah di I. Nah, di I, seperti yang dijelaskan oleh Mas Adit juga, itu eh, apa namanya datanya adalah data community atau populasi yang ada di dalam community. Nah, lalu apa yang ada di dalam tabel B30 sampai dengan H44 itu adalah data cakupan yang bisa dijangkau oleh transmitter terhadap populasi. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan A. Jadi A ini adalah data community. Jadi data community kita ada 15 community seperti itu. Lalu untuk di baris 29 kita terdapat 7 place atau transmitter ya. Lalu yang terakhir kita ada di baris 45 yaitu ada cost. Jadi cost P, jadi setiap transmitter ini memiliki cost untuk membangun. Salah satunya eh, di transmitter satu atau place satu itu terdapat 1,8, lalu 1,3, place 3 1,4, sorry 1,4 begitu ya. Lalu sampai seterusnya di transmitter 7 2,1. Nah, dari data ini eh, kita olah untuk tadi menempatkan eh, tabel B30 sampai dengan H44 di mana salah satunya kita memberikan nilai satu atau 0. Nah, maksud 1 0 ini adalah satu adalah ketika transmitter satu itu menjangkau komunitas satu. Artinya kita kasih nilai satu. Lalu selanjutnya untuk transmitter satu juga itu menjangkau komunitas 2. Jadi kita kasih nilai satu. Nah, selanjutnya transmitter satu juga menjangkau nilai komunitas 4. Nah, ini kita masukkan dan seterusnya untuk di transmitter 7. Lalu sebagai satu contoh ketika transmitter satu itu menjangkau komunitas satu, maka populasi yang dia jangkau adalah 2. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen melihat penjumlahan dari penjangkauan transmitter adalah di komunitas satu, 2, dan 4 dengan nilai populasi 2 plus 4 dan plus 6, yaitu 12. Nah, ini parameter tabel yang kita eh, buat karena begini, nantinya akan masuk di decision variable, yaitu bagaimana kita memilih transmitter apa saja yang akan kita bangun, begitu. Baik itu transmitter satu ataupun transmitter 2 dan seterusnya sampai dengan 7, dengan pertimbangan komunitas yang dia jangkau. Jadi ketika eh, sebagai contoh ketika kita memilih transmitter satu artinya komunitas satu terpilih, komunitas 2 terpilih, dan komunitas 4 terpilih. Nah, di situ jadi kita memiliki baris 51 untuk apa namanya decision variable, pemilihan daripada transmitter. Yang kedua, kita memiliki decision variable yang kedua, yaitu di kolom kolom J, gitu, untuk menentukan komunitas mana yang dia akan pilih. Seperti itu. Nah, ini parameter yang telah kami buat. Untuk selanjutnya, rekan saya Muhammad Rafi akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian solving eh, untuk mendapatkan hasil objektif yang dipilih. Terima kasih, Mas Rey. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian objective function serta formulasi matematikanya. Bisa di-scroll ke bawah, uh, atas lagi. Nah, dari sini objective functionnya itu kita ingin memaksimalkan jumlah populasi yang tercover dan jumlah uh, transmitter yang dibangun sesuai budget. Di sini fungsinya maximize pop, yaitu populasi dari
community 1 sampai 15 nantinya akan dikalikan dengan apakah daerah itu tercover atau tidak dengan transmitter. Nah, nanti hasilnya akan dijumlahkan untuk mendapat hasil maksimal dari populasi yang dapat tercover. Nah, untuk mencapai hasil itu dibutuhkan constraint agar hasilnya dapat align dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan dari permasalahannya. Nah, di sini kita punya 3 constraint. Yang pertama, constraint-nya itu di mana komunitas hanya bisa ditandai dengan cover jika setidaknya ada minimum satu site yang dibangun yang dapat bisa mengcover area itu. Constraint yang kedua yaitu constraint budget, di mana transmitter yang dibangun uh, tidak bisa melebihi budget yang sudah ditentukan, yaitu 10 juta. Selanjutnya, constraint ketiga yaitu decision variabelnya itu memiliki tipe binary antara dibangun atau tidak dan di cover atau tidak. Nah, setelah itu baru kita bisa buka solver dan memasukkan informasi-informasi set objektif, changing variable, dan lain-lain. Bisa tolong dibuka solvernya, Mas? Nah, selanjutnya dari hasil-hasil tersebut kita buka solver dan masukkan informasi yang pertama set objektifnya, yaitu fungsi maximize tadi. Kita set to-nya itu ke maksimum. Uh, dan lalu masukin changing variable-nya, di mana itu dia yang build P dan cover. Lalu kita masukkan 3 constraint tadi, yaitu constraint komunitas, constraint budget, dan constraint binary. Dan ada satu lagi constraint tambahan yang untuk memastikan logik berpikir dari solver ini memilih setidaknya satu komunitas agar hasilnya tidak nol. Lalu kita pilih metode simplex dan kita running solvernya. Nah, setelah di running, kita mendapatkan yaitu maksimal populasi yang dapat di cover yaitu 109.000 dan transmitter yang di, dibangun adalah lokasi nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Nah, sekian penjelasan dari permasalahan pertama. Selanjutnya, Mas Adi akan menjelaskan permasalahan yang kedua. Oke. Ya. Oke, pada kasus kedua kita akan bahas terkait contoh kasus yang animal food production, pakan pakan ternak. Jadi satu company namanya CoFood ya, dia memproduksi dua jenis pakan ternak, yaitu jenis powder dan granul, ya, di mana eh, setiap bahan baku sebelumnya melewati beberapa tahapan proses produksi ya, di antaranya ada grinding, blending, granulating, dan sieving. Dan bahan baku yang digunakan ada 3 jenis, yaitu oat, maize atau jagung, dan molase. Nah, untuk setiap bahan baku sebetulnya memang mereka melewati seluruh proses tahapan, kecuali untuk molase dia tidak melewati proses grinding, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga terdapat informasi dalam soal yaitu terkait konten nutrisi di dalam setiap bahan baku makanan dan konten yang dibutuhkan untuk setiap nutrisi, ya, nutrisi yang terkandung dalam pencampuran dari ketiga raw materialnya. Selanjutnya juga terdapat informasi terkait ketersediaan dan harga bahan bakunya, ya. Dan juga ada biaya proses produksi dari setiap proses yang dilewati dengan keterangan biaya ini setiap per kilogramnya, seperti itu. Nah, dari soal ini kita notasikan beberapa notasi untuk mewakili beberapa keterangan seperti food. Ini kita ambil setnya ada 2. Ya. Dia mewakili jenis produk yang diproduksi, satu untuk granul dan 2 untuk powder. Kemudian ada raw, setnya ada 3. Ya. Ini mewakili raw material atau bahan baku yang digunakan, ada oat, maize atau jagung, dan molase.
Kemudian ada COM, ya, setnya ada 3 juga. Komponen nutrisi, yaitu 1 protein, 2 lipid, dan 3 fiber. Cost R ini biaya raw material per kilo, kemudian P cost P adalah biaya proses produksi per kilo. Kemudian ada RIC C, ini rasio kebutuhan komponen dari nutrisinya. Ya, kemudian ada PRC ya, konten komponen nutrisi dalam raw material. VLR ini merujuk pada ketersediaan raw material dan DMF ini permintaan harian dari produk dari granul dan powder tadi. Use RF ini quantity raw material yang digunakan, kemudian produce F ini jumlah atau jenis produk yang diproduksi. Nah, P ini mewakili proses produksinya, grinding, blending, granulating, dan sieving. Nah, selanjutnya untuk parameter akan kembali dibahas oleh Mas Joshua. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Adit atas penyampaian daripada soal kedua yaitu animal food serta penyusunan set yang telah dilakukan. Nah, untuk parameter saya akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan eh, beberapa tabel yang telah kita buat. Jadi di sini di parameter terdapat 4 tabel. Jadi pertama adalah tabel raw material and composition. Lalu di sebelah kanan ada nutritional requirement, di bawahnya ada daily demand, dan di sebelah kiri atau di bawah raw material and composition itu terdapat tabel process cost. Nah, di tabel pertama yaitu di raw material and composition, ini kita eh, masukkan pertama adalah raw material yang ada di kolom A. Jadi di data ini menunjukkan eh, hubungan antara raw material, yaitu raw materialnya adalah oat, maize, dan molase ya. Di sini eh, hubungan antara raw material dengan nutrisi atau kandungan yang ada di dalam material tersebut. Yang dijelaskan ditulis adalah COM1, COM2, COM3. Jadi COM1 ini adalah protein, yang COM2 adalah lipid, dan yang COM3 adalah fiber. Lalu di kolom E ini ada avail air, yaitu keterkaitan antara raw material dengan ketersediaan material yang ada. Selanjutnya di sebelahnya adalah cost R, yaitu keterkaitan antara raw material dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini keterkaitannya ada nutrisi, ketersediaan, dan cost untuk material tersebut. Lalu di eh, kolom G, yaitu ada needs grinding. Nah, ini kita memasukkan data dari proses eh, yang ada, di mana raw material 1 dan raw material 2 atau kita sebut oat dan maize itu masuk ke dalam proses yang namanya grinding. Seperti itu. Jadi tabel ini menunjukkan tadi keterkaitan nutrisi, ketersediaan, cost, dan proses produksi. Selanjutnya di sebelah kanan di nutritional requirement. Jadi di sini adalah hubungan antara COM. COM ini tadi jadi bukan raw material, di sini COM. COM adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk protein. Lalu yang kedua, angka 2 ini lipid, dan 3 fiber. Jadi untuk protein dibutuhkan dari hasil proses raw material yang ada di sebelah kiri, itu dibutuhkan lebih besar sama dengan 9,5% untuk protein. Yang kedua untuk lipid itu lebih besar sama dengan 2, dan yang ketiga ini fiber itu lebih kurang sama dengan 6%. Jadi di sini sudah terlihat parameternya ada hubungan antara raw material, nutrisi, cost, dan proses. Dan di sini juga ada hubungan antara hasil proses yang dikeluarkan itu harus memenuhi syarat nutrisi yang dibutuhkan seperti tabel di nutritional requirement ini. Lalu di bawahnya terdapat daily demand. Jadi kalau daily demand ini kita eh, menotasikan angka 1 dan 2 ini adalah eh, final product
gitu ya. Jadi final produknya adalah di granul sama powder. Jadi kebutuhan final product untuk granul dan powder adalah masing-masing di DMF, yaitu untuk granul sebanyak 9.000 dan powder sebanyak 12.000. Lalu balik ke sebelah kiri, itu di proses cost. Jadi di sini eh, tabel ini menotasikan hubungan antara proses produksi. Jadi angka 1, 2 sampai dengan 4 ini berbicara mengenai proses produksi, yaitu yaitu grinding, 2 blending, 3 granulating, dan slaving. Di mana setiap proses tersebut terdapat cost, ya. Jadi setiap proses terdapat cost sebesar pertama untuk grinding itu 0,25, blending 0,05, dan seterusnya sampai dengan sleeving yaitu di 0,17. Jadi parameter ini, 4 tabel ini harapannya sudah mengakomodir eh, tabel yang diketahui yang telah dijelaskan oleh Mas Adit di tabel 6,3 dan 6,4. 6,4 seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di bawah di baris 46 terdapat decision variable. Jadi decision variable ini uh, inline dengan apa namanya objektif yang ada di soal ini. Yaitu pertama eh, kita masukkan raw material dari angka 1 sampai 23, yaitu tadi raw materialnya adalah oat, maize, dan molase. Jadi kita masukkan di sini, lalu di sini food F1 artinya final product ya. Final product dari granul sama powder. Jadi maksudnya begini, berapa banyak yang dibutuhkan material oat, maize, dan molase untuk memproduksi food F1 dan F2, yaitu granul dan powder. Jadi ini decision variable untuk menentukan kira-kira seberapa banyak ya food sorry raw material yang dibutuhkan untuk memproduksi food F1 dan F2. Itu penjelasan parameter dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raffi terkait dengan eh, penyelesaian dari decision variable dan constraint yang ada di dalam eh, soal animal food ini. Silakan, Mas Raffi. Ya, terima kasih Mas Jo atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian formula dan objektif functionnya. Di sini tujuannya yaitu untuk ingin mencapai hasil minimasi total biaya yang dibutuhkan untuk material dan yang dibutuhkan eh, dari masing-masing proses yang dibutuhkannya. Nah, di sini objektifnya yaitu minimize. Nah, minimize yang pertama ini minimize dari total bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi food 1 yaitu granul dan food 2 yaitu powder. Nah, selanjutnya ditambah dengan biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan yang pertama yaitu grinding ditambah dengan biaya pemrosesan total untuk blending dan yang ketiga biaya pemrosesan yang dibutuhkan untuk granulating dan yang terakhir ditambah dengan total biaya yang dibutuhkan untuk proses slaving. Nah, di sini objektifnya untuk mendapatkan total biaya tersebut. Nah, untuk itu dibutuhkan constraint untuk menyesuaikan hasilnya itu dengan batasan-batasan minimum atau maksimum yang sudah ditetapkan sebelumnya di soal. Nah, di sini terdapat 5 constraint. Constraint yang pertama yaitu untuk balance production. Jadi total produksi granul dan powder ini tidak boleh melebihi total bahan bakunya. Untuk constraint yang kedua yaitu untuk kebutuhan nutrisinya. Masing-masing harus terpenuhi yaitu protein lebih besar atau sama dengan 9,5%, lipid yaitu lebih besar atau sama dengan dari 2%, dan fiber kurang dari atau sama dengan 6%. Selanjutnya,
constraint ketiga yaitu untuk ketersediaan bahan baku. Itu penggunaan raw material yang diproduksi oleh granul dan powder ini tidak boleh melebihi dari kapasitas material totalnya. Selanjutnya, constraint yang keempat yaitu untuk kebutuhan demand, itu untuk memastikan produksi granul dan powder dapat memenuhi demand harian yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya constraint tambahan yang menuliskan jika hasil produksi dan bahan baku yang digunakan itu harus lebih besar atau sama dengan nol. Nah, lalu hasil ini akan dimasukkan ke solver ya. Nah, pertama kita set objektif yaitu fungsi yang pertama tadi yang ada di warna biru yaitu minimasi cost total dan tentunya kita masukkan ke minimasi karena kita ingin meminimalkan biaya dengan changing variabelnya yaitu yang warna kuning decision variable yaitu jumlah bahan bakunya yang dibutuhkan berapa untuk masing-masing uh, produksi granul dan powder. Nah, kita masukkan semua constraint tadi agar hasilnya dapat sesuai. Kita selanjutnya memilih solving metodenya yaitu simplex LP. Nah, lalu hasilnya kita run. Nah, di sini solvernya berhasil menemukan jawabannya, yaitu jawabannya sebesar yaitu 15.806. Itu didapat dari total uh, semua biaya yang ada di tabel ini, yaitu yang pertama total biaya materialnya yaitu 3.072 dengan total biaya proses pertama yaitu 5.143, total biaya kedua yaitu 1.050, total biaya proses ketiga yaitu 3.780 dan total biaya proses ketiga yaitu 240 yang menghasilkan total 15.806. Dan untuk daily demand-nya di sini terpenuhi ya untuk produksi food 1, food 2 yaitu dengan total 9.000 untuk food 1 yaitu granul dan 12.000 itu dengan food 2 yaitu powder. Nah, untuk total bahan bakunya, untuk bahan baku yang pertama yaitu oat yaitu sebesar 11.898, yang kedua bahan baku jagung yaitu sebesar 8.678 dan yang ketiga itu bahan baku molasses yaitu 421. Nah, kalau kita lihat scroll ke bawah, nah persentase dari masing-masing yaitu untuk produksi granul proteinnya mendapatkan persentase 9,5%, lipid mendapatkan persentase 5,02%, dan fiber mendapat presentasi 6%. Nah, untuk produk food 2 yaitu powder, persentase lipidnya yaitu 9,5%, sorry, protein. Untuk yang kedua, persentase lipidnya yaitu 5% dan untuk fiber persentasenya yaitu 6%. Bisa kita lihat hasil di sini sudah memenuhi constraint-constraint yang dibutuhkan untuk menghasilkan biaya minimasi. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan kasus kedua ini yaitu animal food production. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selesai pembahasan soal dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.